Setelah kita mengetahui keadaan ini yang ada di negara kita Indonesia, kita lihat setelah itu kita saksikan pula negara Malaysia. Kok rasa kecewa itu timbul, guys? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini masih bersama saya, guys, di siang hari yang berbahagia. Apa kabar Anda semua di sana? Kembali saya menyapa Anda di sini dan mendoakan semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, juga aktivitas kita, kegiatan yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, siang maupun malam hari, semoga semuanya lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya baru saja mendapat info, mendapat kabar buruk. Menurut saya ini adalah kabar buruk, guys. Yang tentu saya tidak ingin mendengarnya sebetulnya ya, guys ya. Tapi itu adalah realita yang wajib untuk saya terima. Itulah, guys ya. Walaupun buruk-buruk, walaupun sejelek-jelek apapun, kalau itu kenyataan, wajiblah kita untuk menerima. Guna untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Tapi sungguh pahit sekali, guys. Anda setuju dengan hasil World Bank atau justru dengan BPS? Dan apakah kalau kita melihat angka 60,3% itu apakah cukup realistis jika melihat bagaimana standar hidup di Indonesia? Ya, Bank Dunia mempunyai alasan ya, karena Bank Dunia sudah mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tahun 2023. Karena memang gross national income kita memang sudah mencapai kategori berpendapatan menengah atas. Implikasinya jelas bahwa tentu saja indikator pengeluaran kemiskinan kita tentu harus berubah. Jadi harus konsisten juga mengikuti 6,85 per kapita per hari. Ya. Jadi tidak ada yang salah memang dengan data World Bank, bahwa memang mengikuti data World Bank penduduk miskin Indonesia itu setara 60%. Dan saya kira kita juga harus konsisten, yang kan lucu juga kalau Indonesia duduk manis bersama G20, mengaku negara berpendapatan tinggi, tapi untuk urusan kemiskinan kita pakai data kategori negara menengah ke bawah. Ini kan nggak konsisten. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus lebih hati-hati dan saya kira harus lebih berani untuk mengulas data kemiskinan kita lebih jujur. Karena implikasi terhadap kebijakannya luar biasa. Kalau kita masih menggunakan data garis kemiskinan saat ini, katakanlah dengan 20.000 per hari, itu jauh sekali memang dengan kondisi realita yang ada hari ini. Jadi saya kira kita juga harus jujur ya untuk melihat bagaimana progres penurunan kemiskinan saat ini, begitu Mas. Oke, baik Pak Media, ini menyambung dari Anda sampaikan, artinya menurut Anda apa indikator yang paling akurat untuk bisa menilai kesejahteraan masyarakat? Ya, saya kira indikator yang paling umum digunakan kan pengeluaran atau pendapatan atau beberapa indikator lain itu juga bisa digunakan. Dan Indonesia menggunakan indikator pengeluaran. Nggak ada yang salah, tetapi masih sangat rendah. Jadi dengan indikator 20.000 per hari, saya bisa bayangkan atau saya bisa tantang siapapun mungkin yang mendengar ini, coba buat perencanaan keuangan 20.000 rupiah per hari. Nggak bisa, banyak masyarakat yang memang udah nggak relevan lagi indikator kemiskinan 20.000 per hari itu. Sekarang harga satu butir kelapa aja itu udah hampir 20.000. Jadi itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Jadi saya kira hari ini juga saya kira World Bank merilis itu juga bagian dari refleksi untuk Indonesia agar terus memperbaiki saya kira progres penurunan kemiskinan. Jadi alih-alih mengatur definisi, karena ini lebih cenderung kita mengatur definisi, melakukan politisasi terhadap angka-angka kemiskinan. Dan implikasi kebijakannya luar biasa, Mas. Hari ini tingkat alokasi subsidi negara terhadap kemiskinan itu relatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Artinya jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial itu tidak mengalami peningkatan signifikan. Karena mengacu data yang memang keliru bahwa kemiskinan kita hanya 4%, begitu. Jadi implikasinya terhadap program pelindungan sosial kita sangat-sangat besar, begitu Mas. Baik, artinya adaptasi yang relevan dan juga realistis di kemudian ya. Waduh, ini adalah satu berita yang berat, guys. Sulit sebenarnya untuk saya terima ya. Pahit sekali ya untuk saya telan. Tapi inilah kenyataan.
kenyataan walaupun sepahit apapun harus kita terima, guys. Ini guna apa? Bukan untuk menyesalinya, namun untuk memperbaiki. Jangan sampai kita terhanyut, ya makin terhanyut. Ya, kita menerima dengan situasi yang ada. Kita harus melihat indikator penilaian atau juga penelitian dari pihak-pihak asing. Ini adalah Bank Dunia. Bank Dunia yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia berada di garis menengah ke bawah, ya, di garis angka kemiskinan di 60%. Bayangkan, lebih dari setengah, lebih dari separuh warga Indonesia itu sedang dilanda di bawah garis kemiskinan. Ini bukan kata saya, guys. Bukan kata saya, tapi adalah kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Bank Dunia. Mengacu, ya tentu ada acuannya, guys. Ya, standarnya apa? Ya, indikasinya apa? Mengapa kita 60%? Ya, tentu itu penilaiannya banyak, guys, panjang. Dari negara-negara, ya, yang juga turut serta andil dalam penilaian ini, ya, termasuk Afrika sana. Dan kita ternyata separuh, guys, dari seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 60% adalah orang dalam kategori kemiskinan, guys. Ini kata Bank Dunia. Itu yang terjadi. Pahit menurut saya. Karena apa? Saya ingin orang Indonesia itu bukanlah kaya, guys, tapi sejahtera. Karena kesejahteraan itulah yang membuat kita nyaman. Walaupun uang kita pas-pasan, lebih dari cukup untuk makan, cukup untuk berbelanja lainnya. 20.000 per hari pengeluaran. Itu kalau menurut saya hitung-hitungan yang berat, guys. 20.000 itu dapat apa? Beras saja di Indonesia sudah 14 hingga 15.000. Itu masih sisa 5.000. Mau beli apa lagi coba? Kelapa itu udah hampir 20 ribuan. Betul sekali. Belum yang lain, belum cabai, tomat, gas, dan lain sebagainya. Banyak. Dan ini data ini yang sudah diterbitkan, itulah yang kita alami. Ya. Itu yang kita terima sekarang dan harus diperbaiki. Karena sesuai dengan apa yang terjadi, ya, dengan itulah kita dapat memperbaikinya. Kalau kita tidak tahu sedang bagaimana, ya, goncangan itu terjadi, maka kita tidak akan melakukan apapun. Bersyukur kita dengan adanya kabar ini, guys, sehingga dapat diperbaiki jauh lebih baik di masa yang akan datang. Bank Dunia mencatat, sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia pada 2024 tergolong miskin. Angka kemiskinan ini dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas. Mengutip laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023. 2023 ya. Nah, berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, sekitar 60,3% atau 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin. Bank Dunia mencatat, total jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 285,1 juta penduduk. Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 AS dolar per hari, atau sekitar Rp115.000 per hari dengan asumsi kuras Rp16.780 per dolar AS. Bila dibandingkan negara-negara di ASEAN, persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Adapun, posisi pertama ditempati Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%. Artinya, jumlah penduduk miskin Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%. Sebagai catatan, Bank Dunia tidak memasukkan data kemiskinan dari Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan, angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027.
Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut apabila Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. 6%. Bank Dunia menyebut, Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2023 dan berpeluang mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dan sudah kita dengarkan guys, di tahun 2023 memang Indonesia itu berada di atas guys, ya, karena berpendapatan menengah ke atas pada masa itu. Ya. Namun di 2025 saat ini, 60,3% orang miskin di Indonesia, ya, marah. Ya kalau ini hoax, maka saya juga ikut akan marah guys. Saya nggak menerima sebenarnya kalau ini adalah berita hoax, berita rekayasa. Tapi ini benar. Bank Dunia sudah merangkum, meneliti, dan menerbitkan di Indonesia ada 60,3%, hanya sedikit di bawah Kamboja guys, yaitu adalah 68%. Ya, kalau Brunei Darussalam nggak usah kita sebut lagi guys, tapi Malaysia. Setelah kita mengetahui keadaan ini yang ada di negara kita Indonesia, kita lihat setelah itu kita saksikan pula negara Malaysia. Kok rasa kecewa itu timbul guys? Ya. Pilu, sedih, marah. Tapi itu adalah keberhasilan negara tetangga kita. Dan positifnya adalah mereka bisa, kita juga pasti akan bisa. Walaupun nanti suatu saat guys, suatu saat nanti itu akan terjadi karena kerja keras pemerintah untuk memajukan ekonomi, meningkatkan sampai 6%, yang saat ini hanya 4 sekian persen saja. Ya, dan semoga itu dilakukan. Guys, saya mohon guys, kepada Anda semua, mohon doa yang baik-baik ya. Karena Malaysia, Indonesia itu juga mewakili ASEAN guys. Ya. Semoga Anda semua mendoakan yang baik-baik untuk saudara di Indonesia ini. Karena lebih dari separuh orang Indonesia itu dilanda angka kemiskinan di 60,3%. Malaysia hanya 1,3% dari 30 juta rakyat Malaysia guys. 1,3% itu dapat tertolong oleh seluruh masyarakat yang kaya yang ada di sana. Ya, kita jangan menghitung orang kaya, namun sejahtera, orang yang cukup makan, cukup belanja dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita bahagia, guys. Ya. Dan itu yang saya harapkan juga ada di Indonesia. Jangan marah kepada saya kalau saya memberikan fakta yang nyata yang sudah ada kita lihat di depan mata. Namun jadikan itu sebagai cambuk bagi kita. Kita ingatkan pemerintah untuk bekerja keras, memajukan kesejahteraan rakyat. Kita di angka 60,3%, Malaysia di angka 1,3%. Itu perjuangan kerja keras. Bukan hanya secara instan, tapi sejak dari dulu. Konsep itu sudah dilakukan oleh Malaysia. Makanya meminimalisir orang-orang miskin di sana. Nah guys, lagi-lagi, hal yang baik-baik wajib untuk kita tiru, hal yang tidak baik kita buang saja guys. Kita buang saja. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.